Selamat pagi, perkenalkan nama saya Katarina Yupusiptasari dari kelas 2A Prodi PG PAUD, mata kuliah Pengembangan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa, fungsi bahasa pada anak, dan fungsi bahasa secara umum. Yang pertama, hakikat bahasa. Kalau kita membuka buku linguistik dari berbagai pakar, akan kita jumpai berbagai rumusan mengenai hakikat bahasa. Rumusan-rumusan itu kalau dibutir akan menghasilkan sejumlah ciri yang merupakan hakikat bahasa. Ciri-ciri yang merupakan hakikat bahasa itu antara lain adalah bahwa bahasa itu sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Berikut dibicarakan ciri-ciri tersebut secara singkat. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Bahasa adalah sebuah sistem. Artinya, bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sebagai sebuah sistem, bahasa selain bersifat sistematis, juga bersifat sistemis. Sistem bahasa berupa lambang-lambang dalam bentuk bunyi. Artinya, lambang-lambang itu berbentuk bunyi yang lazim, disebut bunyi ujar atau bunyi bahasa. Setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep. Umpamanya, lambang bahasa yang berbunyi kuda melambangkan konsep atau makna sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Dan lambang bahasa yang berbunyi spidol melambangkan konsep atau makna sejenis alat tulis yang bertinta. Yang kedua, bahasa bersifat arbitrer. Lambang bahasa itu bersifat arbitrer, artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tertentu. Secara konkret, mengapa lambang bunyi kuda digunakan untuk menyatakan sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai adalah tidak dapat dijelaskan. Andai kata hubungan itu bersifat wajib, tentu untuk menyatakan binatang yang dalam bahasa Indonesia itu disebut kuda, tidak ada yang menyebutnya. Yang ketiga, bahasa bersifat produktif. Bahasa itu bersifat produktif, artinya dengan sejumlah unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Umpamanya, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan WJS Purwadarminta, bahasa Indonesia hanya mempunyai lebih kurang 23.000 buah kata, tetapi dengan 23.000 buah kata itu dapat dibuat jutaan kalimat yang tidak terbatas. Yang keempat, bahasa bersifat dinamis. Bahasa itu bersifat dinamis, artinya bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikon. Yang tampak jelas biasanya adalah pada tataran leksikon. Pada setiap waktu, mungkin saja ada kosakata baru yang muncul, tetapi juga ada kosakata lama yang tenggelam tidak digunakan lagi. Yang kelima, bahasa itu beragam. Bahasa itu beragam artinya meskipun sebuah bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam. Bahasa Jawa yang digunakan di Surabaya tidak persis sama dengan bahasa Jawa yang digunakan di Pekalongan, di Banyumas maupun yang digunakan di Yogyakarta. Yang keenam, bahasa bersifat manusiawi. Bahasa itu bersifat manusiawi artinya bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki manusia.
Hewan tidak mempunyai bahasa. Yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi yang berupa bunyi atau gerak isyarat. Tidak bersifat produktif dan tidak dinamis. Dikuasai oleh para hewan itu secara instinktif atau naluriah, melainkan dengan cara belajar. Hewan tidak mempunyai kemampuan untuk mempelajari bahasa manusia. Oleh karena itu, dikatakan bahwa bahasa itu bersifat manusiawi, hanya dimiliki manusia. Yang selanjutnya, fungsi bahasa secara umum. Secara umum sudah dijelaskan bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai wahana komunikasi bagi manusia, baik komunikasi lisan maupun tulis. Fungsi ini adalah dasar bahwa bahasa yang belum dikaitkan dengan status dan nilai-nilai sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa tidak dapat dilepaskan dari kegiatan hidup masyarakat, yang di dalamnya sebenarnya terdapat status dan nilai-nilai sosial. Bahasa selalu mengikuti dan mewarnai kehidupan manusia sehari-hari, baik manusia sebagai anggota suku maupun bahasa. Yang selanjutnya, fungsi bahasa pada anak. Berbicara merupakan salah satu alat komunikasi yang paling efektif semenjak anak masih bayi. Seringkali menyadari bahwa dengan menggunakan bahasa tubuh dapat terpenuhinya kebutuhannya. Namun, hal tersebut kurang mengerti apa yang dimaksud oleh anak. Oleh karena itu, baik bayi maupun anak kecil selalu berusaha agar orang lain mengerti maksudnya. Hal ini yang mendorong orang untuk belajar berbicara dan membuktikan bahwa berbicara merupakan alat komunikasi yang paling efektif dibanding dengan bentuk-bentuk komunikasi yang lain yang dipakai anak sebelum pandai berbicara. Karena bagi anak, bicara tidak sekedar merupakan prestasi, akan tetapi juga berfungsi untuk mencapai tujuannya. Demikianlah saya menjelaskan tentang hakikat bahasa, fungsi bahasa secara umum, dan fungsi bahasa pada anak. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.